Kisah singkat Putri Kacamayang, Kerajaan Gasip. Di pinggiran Sungai Siak berdirilah Kerajaan Gasip. Raja Gasip mempunyai putri sematawa yang bernama Putri Kacamayang yang cantik jelita. Berita kecantikan sang putri sangat masyhur hingga ke penjuru negeri. Namun, tidak seorang pangeran pun yang berani melamarnya, karena Raja Gasip memiliki seorang panglima yang gagah perkasa, Gimbam namanya. Cerita tentang kecantikan sang putri pun sampai ke telinga Raja Aceh. Ia berniat menjadikan Putri Kacamayang sebagai istrinya. Raja Aceh lalu mengutus 2 orang panglima untuk melamar sang putri. Sesampainya di kerajaan Gasip, panglima yang diutus tersebut menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Maaf Paduka Raja, kami diutus Raja Aceh untuk meminang tuanku Putri Kacamayang," ucap sang panglima yang berbadan subur. Raja Gasip kurang suka pada Raja Aceh karena berperangai tidak baik. Dengan bahasa yang sopan dan berwibawa, Raja Gasip pun menjawab, "Tolong sampaikan permohonan maaf kami kepada Raja Aceh. Putri Kacamayang belum berniat untuk menikah." "Baik Tuan, kami pamit dulu," jawab panglima satunya lagi. Utusan kerajaan Aceh itu pun pulang dengan tangan hampa. Saat mendengar laporan dari panglimanya, bahwa lamarannya ditolak, Raja Aceh merasa tersinggung. Ia merasa Raja Gasip telah sengaja menghinanya. Ia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang Gasip. Raja Gasip yang telah berfirasat akan mendapat serangan, menyuruh penduduknya bersiap siaga. Panglima Gimbam memimpin penjagaan Kuala Gasip di sekitar Sungai Siak. Rupanya, persiapan yang dilakukan Raja Gasip diketahui Raja Aceh. Keberadaan Panglima Gimbam di Kuala Gasip pun tak luput dari intaian mata-mata Raja Aceh. Secara diam-diam, pasukan Aceh memasuki Gasip melalui jalur darat. Saat memasuki wilayah Gasip, Raja Aceh bertanya kepada seorang penduduk yang ia jumpai, "Wahai anak muda, maukah kau menunjukkan di mana lokasi kerajaan Gasip?" Karena mengetahui sedang berhadapan dengan Raja Aceh yang ingin menyerang kerajaan mereka, sang pemuda menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak tahu." Ia tidak mau berkhianat kepada raja mereka. Merasa dibohongi, Raja Aceh segera memerintahkan anak buahnya memukul sang pemuda. Di bawah ancaman dan tekanan, akhirnya sang pemuda menunjukkan kerajaan Gasip. Raja Gasip tidak mengetahui kedatangan pasukan Aceh. Ia sedang asyik bercengkerama dengan keluarganya. Raja Aceh menyerang kerajaan Gasip dan berhasil menculik Putri Kacamayang. Berita penyerangan dan penculikan sang putri segera dilaporkan kepada Panglima Gimbam yang sedang berjaga-jaga di jalur perairan. Kemudian Panglima Gimbam segera kembali ke istana. Di hadapan sang raja, Panglima Gimbam pun berjanji akan membawa Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasip. Maka, berangkatlah Panglima Gimbam mencari sang putri. Halangan yang ia jumpai selama di perjalanan tidak menyurutkan tekadnya untuk menemukan Putri Kacamayang. Ia berpantang pulang sebelum usahanya berhasil. Raja Aceh menyiagakan pasukannya dan 2 ekor gajah di gerbang kerajaannya, untuk menghalangi Panglima Gimbam memasuki istana. Namun, Panglima Gimbam tidak gentar sedikit pun. Setelah melewati pertarungan yang sengit, akhirnya Panglima Gimbam yang tangguh berhasil menaklukkan 2 ekor gajah tersebut. Raja Aceh tak berkutik melihat kekuatan Panglima Gimbam. Lalu ia berhasil membawa Putri Kacamayang menjauhi istana Aceh. Di perjalanan menuju Gasip, tepatnya di daerah Kuantan, tiba-tiba Putri Kacamayang merasa susah bernapas karena angin yang kencang dan cuaca yang dingin. "Panglima, tolong sampaikan maafku kepada Ayahanda Raja Gasip. Aku tidak sanggup melanjutkan perjalanan ini lagi," kata Putri Kacamayang terbata-bata. "Bertahanlah, Putri. Sebentar lagi kita akan sampai ke istana," Panglima Gimbam menyemangati Tuan Putri. Aku tak kuat lagi Ma," ucap Putri Kacamayang. Tak lama berselang, sang putri menghembuskan napas terakhir. Seluruh penduduk Gasip sangat berduka atas kematian Putri Kacamayang. Mereka berbondong-bondong menuju istana untuk melihat putri kesayangan mereka untuk terakhir kalinya. Jasad sang putri dimakamkan di Gasip. Sejak kepergian putrinya, Raja Gasip selalu tampak murung. Kala kerinduan kepada sang putri menghampirinya, sang raja terlihat mengeluarkan air mata.
Untuk menghilangkan kegundahannya, akhirnya ia memutuskan menyepi ke negeri seberang, Gunung Ledang di Malaka. Tampuk kepemimpinan ia percayakan kepada Panglima Gimbam. Di bawah kepemimpinan Panglima Gimbam, kerajaan Gasip berkembang pesat. Namun, Panglima Gimbam tidak serakah dan gila pangkat. Ia tidak ingin berbahagia di atas kesedihan orang lain. Ia akhirnya meninggalkan Gasip, dan membuka perkampungan baru yang bernama Pekanbaru.